Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab I'anatul Thalibin Hasyiah dari kitab Fathul Mu'in. Ini sekarang kita membahas tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini ilmu mahal ini sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya man aroda ayah ya, ini salah ya, ini nun, mestinya nun. Ayah ya sa'idan wa yamuta syahidan falyakul indabtida'i kulli syai'in bismillahirrahmanirrahim. Ada satu riwayat yang mengatakan bahwa barang siapa yang ingin hidup bahagia dan mati dalam berstatus pejuang, ya, mati dalam status pejuang, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim di setiap melakukan perbuatan baik. Kulli syai'in dzibalin. Ya, jadi melakukan segala sesuatu ini tidak sesuatu secara umum, tapi terkhusus sesuatu yang baik saja. Bidalilil hadisil mutaqaddim. Mengapa dibatasi sesuatu yang baik saja? Ya karena ada dalil sebelumnya yang menjelaskan tentang itu. Jadi tidak semuanya perbuatan itu sunnah dimulai dengan bismillah, tapi terkhusus perbuatan yang baik saja. Kalau istiqomah melakukan itu, dalam riwayat ini disebutkan akan hidup bahagia dan mati syahid. Baru ya, Bismillahirrahmanirrahim Ummul Quran. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah induk dari Al-Quran. Wahia Ummul Kitabi. Al-Quran adalah induk dari kitab yang diturunkan Allah kepada para rasul. Jadi seluruh kitab itu yang diturunkan Allah kepada rasul itu induknya adalah Al-Quran. Wahia as-sab'ul mathani. Al-Fatihah itu adalah sab'ul masani atau bismillah ya. Jadi bismillah ini adalah induk Al-Quran. Karena induk Al-Quran maka bismillah juga termasuk induk dari kitab-kitab yang lain, dan bismillah disebutkan di sini sab'ul mathani. Dia sab'ul mathani ini sebenarnya nama dari surat Al-Fatihah ya. 7 ayat yang diulang-ulang. Qala al-allamatu Sobban fi risalatihi alal basmalati. Jadi seorang ulama yang punya julukan As-Sobban, beliau menjelaskan dalam risalah beliau yang menjelaskan tentang bismillah. Penjelasan itu berisi la'alla wasfahu bihada bi'tibar istimaliha ala ma'anil Fatihah. Mengapa Bismillahirrahmanirrahim disebut Sab'ul Mathani, padahal Sab'ul Mathani ini adalah nama surat Fatihah? Itu karena Bismillah mencakup atau mengandung makna-makna dari Al-Fatihah. Jadi walaupun Bismillahirrahmanirrahim hanyalah satu kalimat dan Al-Fatihah itu 7 ayat ya, tapi Bismillah itu mencakup makna-makna dari Al-Fatihah, sehingga dikatakan dalam hadis ini Bismillah adalah as-sab'ul mathani. Wa adadu hurufil basmalati ar-rasmiyah tis'ata asara harfan. Tulisan huruf bismillah itu berjumlah 19 huruf. Ini tulisannya ya, bukan bacaannya. Kalau bacaannya nanti bisa lebih dari 19, karena ada alif yang tidak ditulis ya, seperti Ar-Rahman. Ini kan haknya dibaca panjang, berarti kan sebenarnya 2 huruf, hak dan alif. Jadi jumlah hurufnya 19. Coba ini dihitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya. Jadi tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu kalau kita hitung jumlahnya 19 huruf. Wa adadu khazanatin nari tis'ata asyara khazinan. Dan jumlah 19 ini ternyata sama dengan jumlah penjaga neraka. Penjaga neraka juga 19 jumlahnya. Kama qala Allahu ta'ala
alaiha tis'ata asar. Jumlah 19 ini didapatkan dari firman Allah alaiha tis'ata asar, bahwa di dalam neraka itu dijaga oleh 19 malaikat. Qala Ibnu Mas'ud, "Faman arada ayyunjiyahu Allahu minaz zabaniyah atis'ata asar falyaqra al-basmalah." Menurut Ibnu Mas'ud, barang siapa yang ingin diselamatkan Allah dari 19 penjaga neraka, maka hendaknya ia membaca bismillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini bisa menyelamatkan kita dari penjaga neraka. Penjaga neraka itu ya tugasnya memasukkan ya. Kalau penjaga itu biasanya kan namanya penjaga itu kan biasanya melarang orang yang masuk. Tapi kalau penjaga neraka ini justru malah orang yang keluar tidak boleh malah. Fayaj'alullahu lahu bikulli harfin minha junnatan. Kalau seseorang gemar atau sering mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan menjadikan setiap huruf dari bismillah sebagai pelindung dari malaikat neraka, malaikat penjaga neraka. Jadi satu huruf melindungi dari satu malaikat ya. Jumlahnya kan pas ya. Bidhammil jimi aiwikoyatan ya. Min kulli wahidin minhum. Jadi kata junnah ini huruf jinnya dibaca dhammah, artinya adalah penjagaan dari setiap malaikat yang menjaga api neraka. Fa innahum yaqulunaha fi kulli af'alihim. Malaikat penjaga api neraka itu mereka juga membaca bismillahirrahmanirrahim. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh penjaga neraka ini, mereka selalu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Fabiha quwwatuhum wa bihas tadla'u. Tapi anehnya, bismillah ini selain menjadi kekuatan mereka, bismillah juga sekaligus menjadi kelemahan mereka. Jadi kalau para malaikat mengucapkan bismillah, dia semakin kuat. Tapi kalau dia dibacakan bismillah, ada orang lain yang membaca bismillah untuknya, dia menjadi lemah ya, menjadi lemah. Jadi kekuatan sekaligus kelemahan. Wa an Ali radhiyallahu anhu marfu'an. Ada lagi riwayat dari Sayyidina Ali. Riwayat ini sampai ke Rasulullah ya. Marfu ini istilah mustalah hadis, istilah hadis yang sanadnya sampai ke Rasulullah. Ma min kitabin yulqa fil ardi wa fihi bismillahirrahmanirrahim illa ba'atsallahu malaikatan yakhuffuna 'alaiha bi ajnihatihim. Hadis dari Sayyidina Ali menceritakan bahwa setiap ada satu tulisan, setiap ada satu kertas yang terjatuh di tanah dan di kertas itu tertuliskan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan mengutus malaikat mendatangi tulisan itu dan mengitarinya dengan sayap-sayapnya. Maksudnya ada malaikat khusus yang diperintahkan Allah untuk mendatangi tulisan bismillah yang terjatuh di tanah, dan malaikat itu mengitari dengan menaunginya dengan sayap-sayapnya. Hatta yab'atsallahu waliyan min auliya'ihi yarfa'uhu. Malaikat ini berhenti mengitari bismillah, berhenti menaungi bismillah, berhenti meletakkan sayapnya di atas bismillah saat Allah mengutus satu wali mengangkat tulisan itu dari tanah. Jadi kalau kita membaca penjelasan ini, seorang yang menaruh tulisan bismillah dari tanah ke tempat yang tinggi itu adalah wali Allah ya. Jadi wali Allah itu ya macam-macam ya. Allah mengutus walinya, orang pilihannya, untuk mengambil kertas yang terjatuh yang di dalamnya terdapat tulisan bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sudah subscribe. Kemudian di halaman berikutnya
Faman rafa'a kitaban minal ardi fil basmalati rafa'allahu ismahu fi a'lal illiyin. Barang siapa yang mengambil satu tulisan di tanah yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan mengangkat namanya ke bagian paling atas di dunia ini. Jadi bagian paling atas itu ya maksudnya tempat malaikat berada. Jadi namanya telah diumumkan oleh Allah ke para malaikat yang ada di atas sana. Jadi namanya akan kalau zaman sekarang ya akan viral ya, akan trending di golongan malaikat yang ada di langit sana. Wa ghafarolahu wa liwalidayhi bi barakatiha. Tidak hanya namanya yang dimuliakan oleh Allah, tetapi Allah juga akan mengampuni dosanya sekaligus dosa kedua orang tuanya. Jadi perbuatan yang secara kasat mata kita anggap remeh, hanya mengambil tulisan jatuh saja, itu ternyata bisa memiliki kelebihan yang luar biasa ya. Dosa yang kita perbuat bisa diampuni, bahkan dosa orang tua kita juga ikut terampuni, hanya karena kita mengambil kertas yang ada tulisan bismillahnya dan menaruhnya di tempat yang lebih tinggi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawab.